Makanya banyak sekali ya orang belajar agama, mohon maaf, tapi karena hanya menjalankan ritual agama, lalu tidak meningkat kesadarannya, maka penyakit yang dideritanya itu memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan spiritual. Oleh karena itu, semoga setelah nanti ya mendengarkan kajian tentang menguak rahasia semesta lewat konsep energi, vibrasi, frekuensi. Kajian kita malam ini tentang menguak rahasia semesta melalui tinjauan energi dan vibrasi. Mas Adam selalu membawakan acara ini dengan energetik ya, penuh energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya masih ingat ketika mau menyelesaikan program S1 saya mengikuti ujian komprehensif, ujian lisan pada saat itu. Dan pertanyaannya cuma satu. Sampai sekarang saya masih ingat pertanyaan itu. Dan pertanyaannya, apakah Anda ini benda hitam atau bukan? Itu pertanyaannya. Dan alhamdulillah saya bisa menjawab dengan lugas, tuntas semuanya, sehingga dalam 15 menit saya diizinkan untuk meninggalkan ruang sidang. Jadi sebetulnya semua manusia seperti kita ini dalam bahasa fisika itu adalah benda hitam. Tentu saja istilah benda hitam untuk yang awam belajar fisika bukan benda yang berwarna hitam sebetulnya. Jadi benda hitam itu adalah benda yang meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi secara kuantum sebetulnya kita sadar dan kita tahu bahwa semua materi di alam semesta ini terbentuk oleh atom. Dan atom membentuk kumpulan atom lalu membentuk molekul. Dan molekul membentuk padatan dan seterusnya sehingga terbentuklah materi. Jadi sebetulnya unsur pembangun materi itu adalah atom. Dan di dalam atom itu adalah ada sub-sub atom. Jadi ada yang namanya elektron, ada yang namanya inti atom. Dalam inti atom juga ada neutron, ada proton. Dan antara inti atom dan elektron sebetulnya ada ruang kosong. Dan ruang kosong ini yang kemudian memenuhi 99,99% volume atom. Jadi sebenarnya atom itu isinya ruang kosong. Jadi kalau tubuh kita itu tersusun oleh atom, sebetulnya tubuh kita ini secara hakikat sebetulnya ruang kosong sebetulnya. Jadi sebetulnya yang namanya materi itu berasal dari energi. Dan energi sebetulnya berasal dari kecerdasan semesta tanpa batas. Yang disebut dengan sumber asal energi, yang disebut dengan energi kosmik. Jadi sebetulnya setiap benda itu adalah benda hitam karena meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi bukti bahwa kita meradiasikan gelombang sangat sederhana sebetulnya. Dan sekarang sudah dinikmati teknologinya. Contoh misalkan pintu otomatis ya. Kalau kita pergi ke mall, misalkan dari kejauhan ya pintu belum terbuka. Tetapi kalau kita sudah mendekat pintu dan kemudian pintu terbuka secara otomatis. Berarti sebetulnya kita ini ketika mendatangi pintu meradiasikan gelombang. Dan gelombang itu sebetulnya adalah energi. Energi itu adalah vibrasi. Vibrasi itu adalah frekuensi.
dan di setiap energi itu pasti ada informasi yang disampaikan. Nah, malam ini kita akan menguak rahasia semesta melalui tinjauan yang mendalam tentang energi. Kenapa demikian? Karena saya menyaksikan ya kedangkalan dari pemahaman terhadap kehidupan itu membuat manusia menjadi banyak yang susah ya kehidupannya. Yang kedua juga banyak sekali manusia yang dalam momen kehidupannya itu hanya menjalani kehidupan sesekali saja merayakan momen-momen kegembiraan, lalu hidup itu penuh dengan ketegangan ya, bahkan terkadang terlalu serius. Padahal sebenarnya keseriusan itu merupakan penyakit ya. Oleh karena itu maka nanti kita akan tinjau lebih lanjut ya. Ternyata semua penyakit ya berasal dari kegagalan kita memanage energi di dalam diri kita. Khawatir itu sebenarnya energi ya, itu energi negatif. Sehingga ketika energi negatif itu sudah tidak tertahan lagi, maka tubuh kita pun menjadi roboh. Bagian yang pertama diserang dari rasa khawatir itu adalah lambung kita. Lalu apa hubungannya sebetulnya khawatir dengan lambung kita? Karena lambung kita itu kelihatannya materi, materi tersusun oleh atom membentuk molekul, lalu membentuk padatan, lalu kita melihat lambung ya, bendanya. Nah, sebetulnya lambung itu kan sebetulnya isinya adalah berasal dari energi juga. Jadi energi dengan energi itu bisa beresonansi. Jadi kalau rasa khawatir itu energi, lambung juga sebenarnya energi, maka frekuensi dari lambung kita itu sangat sensitif terhadap frekuensi yang dipancarkan oleh rasa khawatir. Oleh karena itu maka orang yang penuh rasa khawatir pasti penyakitnya lambung ya. Makanya banyak sekali ya orang belajar agama, mohon maaf, tapi karena hanya menjalankan ritual agama lalu tidak meningkat kesadarannya, maka penyakit yang dideritanya itu lambung ya. Makanya kemana-mana pasti bawa obat untuk menyembuhkan penyakit mah ya. Jadi kadang-kadang tasnya penuh dengan obat. Saya pernah menyaksikan dalam sebuah majelis taklim ya, seorang ibu mendatangi saya dan saya bertanya, padahal itu gurauan saja. Kok di tasnya banyak sekali isinya ibu? Saya bilang. Jadi saya pernah bertanya seperti itu dan saya ternyata kaget ya ketika dibukakan tasnya itu semuanya obat ya. Ada obat mah, ada obat jantung, ada obat macam-macam ya, macam-macam. Pokoknya isinya obat lah gitu. Jadi itu artinya sebetulnya ada kegagalan di dalam memanage ya tubuh kita, energi dalam tubuh kita. Kalau orang yang sedih, sedih juga sebetulnya energi ya, itu tapi energi frekuensi rendah. Makanya orang yang tidak bisa keluar dari kesedihannya, itu bagian tubuh yang pertama akan roboh, itu biasanya adalah paru-paru. Karena paru-paru ini juga energi, dan setiap energi punya frekuensi. Ada kesamaan frekuensi sebetulnya antara material yang menyusun paru-paru dengan kesedihan. Sehingga resonansi pertama yang akan terjadi adalah energi. Kesedihan itu beresonansi dengan semua sel-sel yang ada dalam paru-paru. Jadi itu bagian yang akan roboh. Makanya kalau orang penyakitnya paru-paru itu pasti ya belum bisa keluar dari kesedihan. Jadi oleh karena itu hidup itu ya harus banyak kegembiraan ya, harus banyak tertawa, harus banyak senyum ya. Makanya sekolah yang paling tinggi kan S4 sebetulnya ya. S4 itu senang senyum, susah juga senyum. Itu S4 ya. Makanya orang yang sekolahnya sampai S3 banyak juga yang stres ya. Karena sekolah itu ada satu level lagi, itu S4 ya. Senang senyum, kemudian susah juga senyum. Nah, itu S-nya 4. Jadi kalau di situasi apapun sudah bisa senyum, itu sudah luar biasa itu. Sudah masuk ke dalam kategori anatomi emosi yang mendekati cinta itu, mendekati cinta. Nilai logaritmanya sudah di atas 700 itu kalau menurut David Hawkins ya. Nah, yang pernah ikut kajian saya sebelumnya tentu saja tidak asing ya ketika saya berbicara lebih mendalam tentang konsep-konsep yang akan kita bicarakan malam ini ya. Stres juga sama ya, stres juga energi sebetulnya. Itu energi frekuensi rendah ya. Biasanya kalau orang yang mudah stres ya, mudah tersinggung, mudah marah, itu dapat dipastikan ya. Yang pertama terserang adalah otaknya. Dan yang kedua yang terserang adalah jantungnya. Dan otak dan jantung itu ternyata ya secara anatomi, secara fisiologi itu bagian pertama yang diciptakan Allah di rahim ibu. Jadi bagian pertama yang diciptakan Allah di rahim ibu itu dua, yaitu otak dan jantung. Makanya orang yang stres ya tidak bisa keluar dari stresnya karena hidupnya terlalu serius ya, tidak tahu ya ilmunya sangat sedikit, sangat dangkal. Biasanya apa saja menjadi masalah.
Makanya bagian yang akan pertama roboh itu adalah otak dan jantung. Kenapa? Karena sel-sel otak dan jantung itu juga energi sebetulnya. Dia punya frekuensi yang spesifik, dia punya frekuensi yang unik. Ketika ada energi dari stres ya yang terpancarkan, maka akan resonan. Nah, ketika resonansi terjadi, maka bagian yang pertama yang akan roboh itu adalah bagian otak dan jantung. Nah, kemudian ketakutan juga energi sebetulnya. Ketakutan itu energi. Nanti kita akan lihat semuanya ya secara mendalam. Ketakutan juga energi. Makanya orang yang mohon maaf ya, banyak ketakutan dalam hidupnya ya, bagian yang akan rubuh pertama kali itu adalah ginjalnya. Dan ginjal itu sebetulnya berasal dari ketakutan ya. Ya, kemudian marah juga sama ya, marah juga energi. Makanya bagian yang akan pertama roboh di dalam tubuh ketika seseorang itu memancarkan energi kemarahan, frekuensinya akan beresonansi dengan frekuensi sel-sel yang ada dalam liver. Makanya livernya juga akan roboh ya. Nah, kesamaan frekuensi ini kemudian menimbulkan yang namanya resonansi. Jadi resonansi itu sebetulnya ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda yang lain. Nah, proses resonansi ini sebetulnya sangat penting ya untuk memahami takdir, untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan spiritual. Oleh karena itu, semoga setelah nanti ya mendengarkan kajian tentang menguak rahasia semesta lewat konsep energi, vibrasi, frekuensi, dan informasi, para sahabat semuanya bisa keluar ya dari kesusahan hidup, ya bisa merayakan kehidupan dengan penuh sukacita, bukan hanya di akhir pekan saja, ya sesekali merayakan kegembiraan. Makanya aneh ya ada orang yang mengatakan, wah saya itu kalau Sabtu Minggu nggak bisa diganggu, karena Sabtu Minggu itu hari rekreasi bagi saya. Nah, kenapa harus rekreasi? Kenapa harus rekreasi? Sebenarnya rekreasi itu dari dua kata, recreation. Jadi recreation itu sebetulnya kan mengkreasi ulang, ya mengkreasi ulang. Berarti kan mengalami kejenuhan. Nah, kejenuhan itu terjadi karena kita terjebak oleh rutinitas, tidak ada kreativitas, dan kita tidak bisa membangun kesenangan dalam bekerja. Akibatnya orang-orang yang tidak senang ketika bekerja, pekerjaan menjadi melelahkan, pekerjaan menjadi beban. Maka orang yang menganggap pekerjaan sebagai beban tidak akan pernah bisa memasuki yang namanya personal genius zone. Itu yang kita bicarakan pada minggu sebelumnya tentang PGZ. Itu sudah saya jelaskan. Jadi sebetulnya setiap manusia itu sangat jenius. Bahkan setiap tumbuhan pun jenius. Setiap makhluk itu jenius. Cuman kejeniusan itu akan kelihatan menjadi idiot kalau salah memandang. Coba ya, kalau ikan itu diukur dari kemampuan terbangnya, tentu saja ikan akan kelihatan menjadi sangat idiot ya dalam pandangan orang yang mengukurnya. Padahal sebenarnya sudut pandang orang yang mengukur yang keliru. Karena kejeniusan ikan itu bukan terbang, kejeniusan ikan itu dalam berenang. Makanya ikan itu bahagia menjadi ikan. Burung juga bahagia menjadi burung. Justru aneh ya, banyak manusia yang tidak bahagia menjadi manusia. Nah ini kita temukan malam ini rahasianya kenapa kita tidak menemukan keutuhan dalam hidup, kenapa tidak menemukan kebahagiaan dalam hidup, kenapa kita tidak menemukan kesehatan dalam hidup, kenapa kita tidak menemukan vitalitas hidup yang sesungguhnya, kenapa kita tidak menemukan kegembiraan, kenapa kita tidak menemukan cinta, kenapa tidak menemukan kehidupan yang menakjubkan. Itu pasti ada yang salah. Ada yang salah dalam cara memandang kehidupan. Oleh karena itu tidak sedikit banyak manusia dalam kehidupannya itu didominasi ya oleh kesedihan, ya penderitaan. Bahkan ya ketika bangun tidur banyak sekali yang tidak bahagia karena tidak punya cetak biru untuk hari itu. Harusnya orang-orang yang punya cetak biru hari itu dan dia membayangkan dan merasakan bahwa hari itu adalah hari yang menyenangkan, tentu saja bangun pagi itu penuh semangat ya. Banyak orang yang bangun pagi kehilangan semangat ya, karena yang dia lihat itu adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, itu karena sudah salah ya sejak dari bangun pagi. Kalau orang sudah membayangkan hari ini hari yang menyenangkan bagi saya, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi saya, maka bangun pagi itu menjadi awal yang sangat luar biasa. Makanya biasanya orang yang semacam ini ketika bangun pagi pasti berterima kasih pada tubuhnya, berterima kasih pada Allah yang menghadiahkan kehidupan baru hari itu, dan ketika bangun dia menjadi manusia baru. Nah, oleh karena itu maka semoga nanti setelah saya selesai menjelaskan semuanya, kita bisa tertawa-tawa dalam kehidupan ini, bisa gembira sepenuhnya ya, kita bisa menemukan rasa yang nyaman terhadap diri sendiri terutama.
kita juga bisa menemukan ya perasaan aman ya. Kita juga bisa menemukan bahwa sebetulnya diri kita itu berharga. Kita juga bisa dengan mudah ya menghindari segala rintangan dalam hidup, dan kita tahu bahwa sebetulnya segala bantuan dalam hidup ini akan datang kalau kita mampu meresonansi ya seluruh benda-benda di semesta ini dengan cara memancarkan ya frekuensi yang positif ya ke semesta. Karena otak manusia itu seperti tower, para sahabat. Lihat tower ya, BTS ya. Jadi tempat-tempat di mana memancarkan gelombang elektromagnetik yang kuat. Jadi sebenarnya otak manusia itu seperti tower ya. Tower itu memancarkan, mentransmisikan gelombang, mentransmisikan energi. Dan energi yang ditransmisikan oleh otak kita itu tergantung pada frekuensinya. Jadi kalau yang ditransmisikan oleh otak kita itu adalah energi vibrasi rendah, maka energi vibrasi rendah ini frekuensinya akan meresonansi seluruh benda-benda di semesta ini ya, sehingga semua benda yang teresonansi dengan frekuensi rendah itu akan datang kepada kita. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang sudah bisa memancarkan ya dari gelombang otaknya, brain wave-nya itu adalah frekuensi tinggi ya, frekuensi tinggi, sehingga frekuensi tinggi bisa meresonansi seluruh benda-benda yang di semesta ini untuk hadir dalam kehidupannya yang positif-positif saja. Nah, itu akan kita bahas ya nanti. Kemudian selanjutnya kembali lagi pada pembicaraan saya tadi ya, ketika saya ditanya apakah Anda benda hitam, dan saya jawab yes, saya benda hitam. Dan ternyata ya benda hitam itu adalah benda yang meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi setiap manusia sebetulnya meradiasikan gelombang elektromagnetik. Para sahabat, sekarang di musim COVID ya, cara mengukur suhu tubuh kan sekarang tidak dengan menggunakan termometer kolomsat cair seperti dulu. Nah, dulu kan dokter biasanya pakai termometer alkohol, pakai termometer raksa ya, yang memuai ketika disentuhkan ke dalam tubuh. Sekarang apa? Pakai itu ya, pakai seperti alat tembakan anak-anak ya, kemudian dari dekat ya, didekatkan, atau juga seperti di bandara kalau ada orang yang datang dari pesawat ya, bahkan ya itu detektornya itu ya itu bukan seperti itu lagi, dan setiap orang itu bisa terukur suhunya. Kenapa? Karena ketika suhunya tinggi, dia akan memancarkan radiasi elektromagnetik yang berbeda dengan orang yang suhunya rendah. Jadi otomatis ya, ketika suhu seseorang itu tinggi atau rendah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan pun berbeda. Nah, gelombang yang dipancarkan itu frekuensinya terekam oleh detektor, lalu detektor bisa memberikan kesimpulan. Oh, Mas Adam itu suhunya 40 derajat ya. Oh, Mas Nopri itu suhunya 36 derajat gitu. Itu terukur dengan otomatis sehingga terekam oleh kamera. Itulah teknologi ya. Nah, kenapa teknologi berkembang sedemikian pesat? Sebetulnya rahasianya sederhana. Ketika semua orang sudah menemukan rahasia semesta dari sisi energi, dari sisi vibrasi, lalu mengubah semua peradaban. Semua teknologi itu sebenarnya dibangun karena pemahaman akan energi, vibrasi, dan frekuensi. Makanya Nikola Tesla, seorang ahli fisika yang diabadikan, namanya menjadi satuan untuk kuat magnet. Ya, satuan kuat magnet kan satuannya adalah Tesla. Dalam sistem CGS itu Gauss, tapi dalam sistem MKS itu adalah Tesla. Tesla itu nama orang ya, yang sangat berjasa. Dan yang luar biasa, Tesla mengatakan, pandanglah alam semesta dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi, maka Anda akan menemukan rahasianya. Itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Makanya jangan heran ketika orang kemudian belajar meditasi, belajar spiritual, ujung-ujungnya adalah pemberdayaan energi, memandang semuanya dari sisi energi. Nah, kalau kita pernah lihat ya, salah satu rumus yang disampaikan oleh Einstein ya, yaitu rumusnya energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. E sama dengan mc kuadrat. Itu yang dikenal dengan rumus kesetaraan antara massa dan energi. Jadi massa dan energi itu setara sebetulnya. Nah, itu dikemukakan oleh seorang ahli fisika bernama Einstein. Dan Einstein mengakui sebetulnya dia menemukan rumus itu bukan sendiri, tetapi dia meneruskan pemikiran dari Max Planck ya, seorang Jerman yang mampu menjelaskan tentang radiasi benda hitam yang saya sampaikan tadi. Dan ini menjadi pembuka yang sangat luar biasa.
Para sahabat sekarang bisa menikmati internet di rumah ya. Kenapa sekarang kita bisa melihat video dengan jelas, bisa mendengarkan audio dengan bagus ya. Bahkan ya, video dan audio itu bisa sampai di tempat tujuan dengan cepat karena sekarang menggunakan fiber optik. Nah, fiber optik itu sebetulnya transformasi ya dari menyampaikan data dengan arus lalu menyampaikan data dengan foton, dengan cahaya, dan cahaya itu adalah energi. Jadi sekarang ya, teknologi sudah masuk teknologi fiber optik. Jadi untuk menyokong 4G, untuk menyokong 5G, itu harus menggunakan fiber optik. Makanya sekarang biasanya kan orang kalau pasang internet, mohon maaf Mas, ya, ini jaringan internetnya ke daerah saya udah fiber optik atau belum? Ya, itu. Kalau dulu kan zaman dulu internet menggunakan konduktor. Ya, menggunakan semikonduktor karena superkonduktor belum bisa beroperasi pada suhu ruang. Lalu ya masih ada hambatan listrik sebetulnya ya kalau menggunakan arus. Tapi sekarang ya menyampaikan data menggunakan fiber optik. Nah, kalau optik berarti yang dibicarakan adalah cahaya. Cahaya itu foton dan foton itu adalah energi. Nah, kalau kita lihat cahaya di ruangan saya ini mungkin kelihatan seperti cahaya kontinu. Padahal sebenarnya cahaya ini adalah cahaya yang terkuantisasi sebetulnya. Jadi cahaya ini adalah paket-paket energi sebetulnya. Maka di ruangan saya ini sebetulnya ada lautan energi. Ada lautan energi. Cuman para sahabat tidak melihat. Tapi dampaknya kelihatan ya. Dampaknya kelihatan. Buktinya semua ya omongan saya bisa masuk ke dalam jaringan internet. Dan dari jaringan internet bisa diterima oleh para sahabat di rumah. Nah itu kan berarti kita ini ada dalam lautan energi. Lautan energi. Jadi setiap materi di semesta ini sebetulnya adalah kumpulan dari getaran-getaran energi. Nah, ini apa itu? Saya bukakan sedikit rahasianya ya supaya nanti kita akan masuk ya bagaimana menggunakan apa itu sudut pandang terhadap energi, vibrasi dan frekuensi ini ke dalam kehidupan spiritual kita sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Jadi sekali lagi para sahabatku yang dirahmati Allah, kita bersyukur ya hidup di zaman di mana teknologi memanjakan kita. Dan teknologi ini telah kita nikmati ya. Dulu ya, kalau saya pengajian ya, menghadirkan 50 orang saja di Jakarta, itu kan susah sekali. Parkirnya susah, belum lagi harus pakai tol, betul? Harus pakai bensin, ya kan? Macet-macetan itu. Bahkan saya pun ya untuk mendatangi tempat pengajian, ya kalau mau ngaji jam segini, ya tentu saya harus berangkat dari duhur paling tidak ke Jakarta. Dan untuk mendapatkan parkir menjadi sangat susah. Sekarang ya dengan menggunakan teknologi kita tidak usah pergi dari rumah. Saya cuma bicara dari studio saya dan para sahabat bisa mendengar di rumah masing-masing ya sambil minum, sambil apa itu santai-santai ya, sambil apa itu makan jagung rebus, sambil makan pisang rebus yang hangat-hangat karena musim hujan. Oh, keren banget ya. Semua sudah dimanjakan oleh teknologi. Ini sebetulnya karena sekarang ini kita sedang dikepung oleh lautan energi. Dikepung oleh lautan energi dan itu luar biasa. Jadi sebetulnya ya yang namanya energi itu bisa secara fisik, bisa juga secara eterik. Ya, secara fisik semua materi itu adalah energi. Secara eterik ya, non fisik semuanya juga adalah energi. Makanya saya sampaikan tadi contohnya ya, kemarahan energi, kesedihan energi, rasa khawatir energi, dan lain-lain semuanya energi. Jadi energi itu tergantung ya, kualitas energi tergantung pada frekuensinya. Nah, tergantung pada vibrasinya ya. Masih ingat mungkin para sahabat ya yang pernah patah tulang atau mungkin karena ingin tahu ada apa di dalam tubuhnya, biasanya dokter menyarankan kita untuk ya di ronsen. Jadi ronsen itu kan sebetulnya nama seorang penemu untuk sinar X. Dan sinar X itu apa sebetulnya bedanya dengan cahaya tampak? Seperti cahaya di ruangan saya ini tampak ya, kelihatan. Tapi cahaya ini panjang gelombangnya besar ya, frekuensinya kecil. Dan cahaya ini tidak punya kemampuan menembus daging kita. Tidak punya kemampuan menembus tulang kita. Tapi sinar X bisa menembus daging kita. Bahkan ya patahan-patahan tulang pada orang yang patah tulang di dalam itu bisa kelihatan ya secara jelas oleh dokter dari luar dengan menggunakan sinar X. Kenapa sinar X punya kemampuan menembus? Karena frekuensinya tinggi. Jadi frekuensinya tinggi berarti panjang gelombangnya pendek. Artinya jumlah gelombang yang melewati satu titik persatuan waktu banyak sekali. Itulah sinar X. Makin tinggi frekuensinya, makin punya kemampuan menembus. Oleh karena itu, maka
Orang-orang yang semakin tinggi tingkatan spiritualnya, semakin tinggi kesadarannya, semakin tinggi ya anatomi emosinya, biasanya frekuensinya semakin tinggi, dia punya kemampuan menembus. Jadi rasanya semakin peka, penglihatannya semakin peka, pendengarannya semakin peka, ya. Banyak kan orang yang melihat kesusahan orang lain biasa-biasa saja. Ada orang yang mendengar kesusahan orang lain malah bahagia. Itu luar biasa ya. Itu adalah orang yang tingkatan frekuensi energinya rendah. Orang yang sudah tinggi, ya level energinya, biasanya kepekaannya luar biasa. Bahkan sebetulnya, bahkan tanpa orang bicara, dia tahu kesusahan orang. Karena apa? Setiap fisik, ya aspek fisik, itu sebetulnya ekspresi dari apa yang tertahan dalam pikiran dan perasaan. Jadi sebetulnya kalau orang yang sudah peka, begitu ketemu saja, wah ini kayaknya teman saya ini lagi susah nih. Karena dia sebetulnya memancarkan energi. Jadi apa yang tertahan di perasaannya, apa yang tertahan di pikirannya itu energi. Dan energinya merambat pada kita. Dan kita oleh Allah sudah diberikan sensor untuk merasakan energi orang lain lewat resonansi. Apa yang terjadi? Kita merasakan kesusahannya sebelum orang bicara. Kita bisa merasakan penderitaannya sebelum orang bicara. Bahkan orang yang bijaksana ketika dia mau pergi tidak pernah ditanya, kamu punya ongkos enggak? Langsung saja keluarkan uang dan ngasih. Itu yang disebut dengan memberi tanpa syarat. Karena kadang-kadang kita kan mau memberi aja pakai basa-basi. Mohon maaf ya, kamu punya ongkos enggak? Lah kalau ditanya punya ongkos, pasti dia akan bilang, enggak, saya kok punya. Padahal sebenarnya enggak punya. Nah dari kata enggak saya punya pun sebenarnya orang yang tinggi, rasanya dia akan tahu, oh sebenarnya dia enggak punya. Cuman karena gengsi, karena malu, ya mungkin juga karena takut merepotkan, dia bilang, enggak, cukup. Padahal sebetulnya dia ya mau naik Grab aja mungkin enggak punya ongkosnya, lalu jalan kaki, ya. Nah, itu kan kepekaan, ini kepekaan. Ini masalah energi, semuanya masalah energi. Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah, ya, semua materi yang terbentuk di semesta ini berasal dari energi. Dan energi yang terbentuk itu berasal dari kekosongan semesta yang disebut dengan kecerdasan semesta tanpa batas. Nah kita yang awam melihat ruang kosong ini kan kosong saja. Padahal ruang kosong ini sebetulnya di dalamnya ada kecerdasan, di dalamnya ada kesadaran. Cuman karena kita tidak sadar melihat ruang kosong, ya ruang kosong saja. Itu karena pengetahuan kita belum sampai ke sana. Nah semoga setelah dijelaskan rahasianya malam ini, nanti lewat diskusi yang dalam, semoga kita mendapatkan pemahaman yang cukup ya tentang itu. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat manusia. Manusia itu kan unsurnya cuma dua. Satu jiwa, dua raga. Jiwa itu energi, raga juga dua energi. Jiwa juga getaran, raga juga sebenarnya getaran. Karena raga, materi, tersusun dari atom. Dalam atom itu kan isinya ada elektron, bergetar. Ada proton, bergetar. Ada neutron juga bergetar. Ada quark, ya, bagian subatom yang lebih kecil lagi, yaitu pilihan-pilihan energi. Antara inti atom dan kulit atom, itu juga sebenarnya energi. Jadi sebetulnya kalau begitu diri kita ini apa? Diri kita ini lautan energi tanpa batas. Dan kita sering menganggap diri kita adalah energi yang terbatas. Itu karena pikiran kita yang membatasi. Sebetulnya kita ini adalah penggerak semesta. Sebetulnya diri kita ini adalah inner cosmos yang bisa menggerakkan seluruh energi kosmos di semesta ini. Oke, sekarang saya mau kasih contoh yang sederhana saja. Bagaimana sih caranya Nabi Muhammad menerima wahyu? Contoh yang sederhana aja. Mungkin kalau tidak berbicara dari konsep energi agak susah memahaminya. Bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu? Orang yang awam, orang yang dangkal pemikirannya, mungkin mengatakan, oh malaikat Jibril itu ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Kemudian ditangkap ya oleh Nabi Muhammad, dihafalin. Oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabat, begitu? Atau malaikat Jibril bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Kemudian dihafal oleh Nabi Muhammad, ya, begitu? Atau ada running text, ya. Bismillahirrahmanirrahim ada running text dalam huruf tulisan Arab, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin ada running text dalam urusan Arab, kemudian diikro, dilihat oleh Nabi Muhammad seperti itu. Saya kira kalau seperti itu agak sulit ya menjelaskannya. Saya menganggap sebetulnya yang namanya wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Jadi sebenarnya getaran ilahi itu sampai sekarang masih ada, ya. Getaran ilahi itu tidak pernah berhenti. Bahkan sampai sekarang itu getaran ilahi masih ada. Jadi Allah sebagai energi kosmik dari semesta memancarkan getaran setiap saat. Dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Nah, setiap ada getaran, setiap ada transmisi, setiap ada gelombang yang ditransmisikan, itu bahkan dipahami kalau ada receiver-nya.
Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah receiver-nya, ya, yaitu ya pesawat penerimanya dari yang ditransmisikan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pentransmisi atau transmitter dengan receiver itu saling menyamakan frekuensi. Ketika transmitter dengan receiver sama frekuensinya, terjadi yang namanya resonansi. Ketika resonansi, maka ya pesan-pesan yang dibawa oleh energi akan tertangkap, berwujud menjadi pemahaman. Nah, apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, apa yang dipahami oleh Nabi Isa, apa yang dipahami oleh Nabi Musa, apa yang dipahami oleh Nabi Daud, kemudian mewujudlah menjadi kitab. Kitab yang dibawa oleh Nabi Daud namanya apa itu? Kitab Zabur. Kitab yang dibawa oleh Nabi Musa namanya kitab Taurat. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Kitab yang dibawa oleh Nabi Isa namanya Injil. Nah, coba perhatikan. Kitab-kitab yang turun kepada mereka itu akhirnya bahasa yang keluarnya kan sesuai dengan bahasa receivernya. Ya? Betul? Ya, karena Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, maka yang keluar itu jadi Arab. Karena Nabi Isa menggunakan bahasa Ibrani, yang keluar bahasa Ibrani. Ya, mohon maaf. Karena Siddhartha Gautama menggunakan bahasa Pali, yang keluar bahasa Pali. Jadi yang keluarnya itu menjadi bahasa manusia sebetulnya. Tetapi yang masuk ke dalam itu adalah resonansi. Karena antara transmitter dengan receiver terjadi resonansi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok saya tidak bisa menangkap getaran-getaran ilahi itu? Sederhana saja, karena ada perbedaan frekuensi antara transmitter dengan receiver. Jadi kalau kita ingin menangkap juga, samakan aja frekuensinya. Contoh sederhana. Mungkin di Jakarta, di Bandung, atau dimanapun para sahabat sekarang berada. Para sahabat, ya coba perhatikan, ingin memutar sebuah lagu dalam radio. Apa yang terjadi? Pertama, radio kita kan harus ada baterainya. Yang kedua, radio kita harus dihidupkan. Yang ketiga, radio kita harus disamakan frekuensinya. Frekuensi radio kita sama dengan radio ya pemancarnya. Kalau di Bandung ada beberapa macam pemancar radio ya. Nah, kalau disamakan frekuensinya, kita akan mendengar ya pesan-pesan yang disampaikan oleh hostnya, lagunya, ya, iklannya, beritanya, semua akan sampai pada kita. Jadi sebetulnya yang sampai kepada kita itu energi. Nah, di balik energi itu ada informasi. Jadi sebetulnya informasi itu dibawa oleh energi. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ingin belajar ya, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Aku akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Sebenarnya sederhana. Samakan aja frekuensi kita dengan frekuensi ilahi. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadilah yang pengasih dan penyayang. Kalau Allah Maha Sabar, jadilah orang yang sabar. Allah Maha Luas, jadilah orang yang luas. Allah Maha Pintar, jadilah yang pintar. Allah Maha Bijaksana, jadilah yang bijaksana. Ketika kita menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi ilahi, maka seluruh pesan yang ditransmisikan oleh kosmik energi semesta ini akan bisa ditangkap oleh kita. Jadi sebetulnya para sahabat, hari ini, sekarang, di sini, mungkin saja ada orang yang sudah berhasil menangkap getaran-getaran ilahi itu. Ujuk-ujuk mengerti saja. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Itulah bimbingan ilahi. Itulah yang disebut dengan hikmah. Itulah yang disebut dengan petunjuk yang nyata. Dan petunjuk yang nyata itu akan datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebetulnya keren sekali kalau kita bisa memahami ini. Berarti kan kita bisa pintar, kita bisa kaya, kita bisa sejahtera, kita bisa sehat. Bisa semua yang kita inginkan bisa terjadi. Nah, itu ada hubungannya dengan yang saya jelaskan tempo hari, yaitu hukum tarik-menarik spiritual. Makanya ketika kita bicara hukum tarik-menarik spiritual, sebenarnya kita bicarakan adalah energi juga. Cuman pada saat itu saya lebih menitik beratkan pada proses tarik-menariknya. Dan hari ini saya menitik beratkan pada proses tinjauan energinya. Para sahabat yang dirahmati Allah, sederhana saja. Mungkin tadi sore makan kan? Kenapa kita makan? Saya pernah bertanya, kenapa Anda makan? Nah, kita kadang-kadang jawabannya klise ya, jawabannya normatif. Kenapa Anda makan? Ya, supaya saya kenyang. Itu kan jawaban normatifnya. Tapi kalau yang dalam sedikit pemahamannya, kenapa saya perlu makan? Karena di dalam makanan itu sebetulnya ada energi. Di dalam makan itu ada energi, ya. Itu.
Dan jadi sebetulnya memasukkan makanan ke dalam mulut pada dasarnya sebetulnya bukan sekedar memasukkan makanan, memasukkan energi. Kenapa kita perlu energi? Karena energi ini sebetulnya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Karena kita harus beraktivitas supaya kita ya aktualisasi diri kita di semesta ini menjadi nyata. Karena menurut Abraham Maslow ya sebetulnya manusia itu punya 5 kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, yaitu yang menyangkut makan, minum, yang bersifat materi. Yang kedua adalah kebutuhan tentang rasa aman. Apa itu? Ya, tempat tinggal dan lain-lain. Ya, yang ketiga kebutuhan tentang kasih sayang, diperhatikan, ya, apa itu disayangi. Itu adalah kebutuhan yang ketiga. Dan ternyata ini kebutuhan ini sebetulnya memiliki level-level. Yang keempat adalah kebutuhan tentang harga diri. Kebutuhan untuk ingin dihargai. Dan yang paling tinggi kebutuhan manusia adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini sebetulnya adalah dorongan dari dalam diri kita ingin mengaktualisasikan diri kita untuk menjadi peran Allah dalam kehidupan ini menjadi kepanjangan tangannya. Nah, itulah yang disebut dengan personal genius zone. Siapa saja yang sudah menemukan kesenangan ketika melakukan sesuatu dalam kehidupan, terutama hal-hal yang positif, itu berarti dia sedang ya berada dalam zona jenius pribadinya. Berarti dia sedang digunakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Nah, itu sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bagaimana kita membangkitkan personal genius zone kita lewat kalimat basmalah. Makanya bismillahirrahmanirrahim, artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Berarti setiap orang dalam kehidupan ini ketika dia mengaktualisasikan diri sebagai kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan ini dan menyadari bahwa sebetulnya dia sedang dipakai Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah dalam kehidupan ini, maka insya Allah kehidupannya penuh berkah. Insya Allah kehidupannya berkah. Ya, beda sekali ya. Orang yang bekerja mencari uang dengan orang yang bekerja mencari yang punya uang, beda, sangat berbeda. Kan kebanyakan orang bekerja cari uang. Apakah ketika mencari uang kita akan mendapatkan uang? Dapat, hanya uang yang kita dapat. Tapi kalau bekerja mencari yang punya uang, akan dapat uang dan mendapatkannya dia yang punya uang. Bedanya apa? Beda niat saja. Kalau orang bekerja mencari uang, dia hanya mengejar uang. Tapi orang yang bekerja mencari yang punya uang, dia menjadi pelayan Allah, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada mereka-mereka yang perlu pelayanan dengan kompetensi yang dititipkan Allah kepada kita. Maka berkahnya sangat berbeda. Berkahnya sangat berbeda. Saya yakinkan para sahabat, energi yang tak terbatas pada diri kita akan meluap-luap pada diri kita. Berkah yang tak terbatas pada diri kita akan datang luar biasa. Itu yang disebut dengan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mendapati ya berkah dari arah yang dia sendiri tidak pernah menyangkanya. Mungkin para sahabat ada yang pernah pernah mengalami hal yang semacam itu. Satu hal ya yang aneh dari manusia. Apa itu? Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, tetapi yang kita pikirkan, yang kita bicarakan, yang kita lakukan bukan yang kita inginkan. Contoh sederhana, mohon maaf ya. Ada orang yang menginginkan pasangan hidupnya itu baik sama dia. Tapi yang dipikirkan oleh dia, yang dibicarakan oleh dia, yang dilakukan oleh dia justru bukan yang dia inginkan. Makanya kita ini kadang-kadang ya tidak sadar bahwa sebetulnya banyak hal yang berlawanan antara apa? Antara pikiran sadar kita dengan alam bawah sadar kita. Karena sebetulnya long term memory, ya pusat penyimpanan memori yang sangat kuat pada diri manusia adalah alam bawah sadarnya. Oleh karena itu maka ya sesekali memang harus dihipnosis. Nah, hipnosis dengan hipnotis itu berbeda. Kalau hipnotis itu adalah pelaku hipnosis, kalau hipnosis itu adalah ya tata cara atau upaya untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Nah, untuk masuk dalam fase itu kita pun harus belajar energi. Makanya otak kita, otak manusia itu sebenarnya memancarkan gelombang beta. Frekuensinya antara 14 sampai 24 Hz. Ya, ada juga gelombang alfa. Frekuensinya antara 7 sampai 14 Hz. Yang ketiga adalah gelombang theta. Nah, gelombang theta itu pada saat pikiran sadar tidak terlalu dominan. Yang dominan adalah pikiran bawah sadar. Nah, oleh karena itu maka sebaiknya ya kalau mendengarkan ya ceramah seperti saya sekarang ini, para sahabat menggunakan gelombang otaknya theta. Ya. Jadi kalau mau mendengarkan ceramah semacam ini sebaiknya kalau masih ada kemarahan duduk dulu ya, belajar memaafkan.
Kalau masih ada apa itu ewuh pakewuh di dalam pikiran kita, ada rasa-rasa yang tidak nyaman, apalagi masih terlalu dominan ya. Ya, apa itu analisisnya masih terlalu dominan, logikanya masih terlalu dominan, rasionalitasnya, sebaiknya turunkan dulu, turunkan dulu. Mungkin duduk sebentar ya, olah napas biar kita masuk pada gelombang theta. Sehingga saat mendengarkan kajian semacam ini akan masuk ke memori kita, ya. Apalagi nanti ketika diulang-ulang, ya, nanti diulang-ulang. Insya Allah nanti rekamannya akan kita bagikan dan diulang-ulang. Nah, pada saat diulang-ulang, maka proses repetisi akan mendobrak pikiran bawah sadar. Karena antara pikiran sadar dan alam bawah sadar ada yang disebut dengan RAS, Reticular Activating System. Dan ketika itu jebol oleh repetisi, maka akan masuk ke alam bawah sadar. Jadi sebetulnya energi negatif yang tertimbun dalam pikiran bawah sadar itu bisa didorong ya dengan memperbanyak energi positif. Nah, makanya dalam hukum alam ada yang disebut dengan transmutasi energi. Jadi transmutasi energi itu adalah cerita tentang bahwa energi itu tidak pernah tetap. Dia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh sederhana saja. Coba kita nikmati sekarang. Di rumah para sahabat terang nggak sekarang? Terang ya. Kenapa? Karena ada energi cahaya. Dari mana? Dari lampu. Sebetulnya energi cahaya dari lampu ini berasal dari mana? Dari energi listrik. Energi listrik berasal dari mana? Dari gardu PLN. Gardu PLN berasal dari mana? Itu kan dari pembangkit. Di pembangkit sana, itu aslinya bukan energi listrik. Di sana itu adalah energi potensial gravitasi. Ada air terjun dimanfaatkan untuk memutarkan kincir. Lalu kincir memutarkan dinamo. Lalu dinamo menginduksi ya kumparan. Sehingga ada medan magnet yang menginduksi kumparan, timbul yang disebut dengan GGL induksi. Lalu mengalirlah arus. Ketika arus mengalir karena ada tegangan. Nah, karena ada tegangan ada arus. Lalu didistribusikan ke semua gardu ya lewat jalur tegangan tinggi. Nah, mungkin kalau saya jelaskan kenapa harus pakai tegangan tinggi bukan tegangan rendah pusing nanti ya. Udah stop dulu sampai di situ ya. Tapi yang jelas sampai di rumah energi listrik bisa dirubah, bisa menjadi energi cahaya, bisa menjadi energi gerak. Ya toh, bisa menggerakkan blender, bisa menggerakkan kipas angin, bisa dirubah menjadi energi dingin seperti AC, bisa digunakan untuk membuat es seperti lemari es. Banyak sekali. Bisa digunakan menjadi energi panas, menjadi setrika, luar biasa. Itu yang disebut dengan transmutasi energi. Jadi energi di semesta ini sebenarnya mengalami transmutasi. Artinya apa? Mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi kalau begitu, sebetulnya secara spiritual, kemarahan itu energi. Energi tingkat rendah itu bisa telan dengan energi tingkat tinggi. Kalau tahu caranya. Nah, itu yang disebut dengan transmutasi. Transmutasi. Sebetulnya yang dibutuhkan cuma satu, pemahaman terhadap hidup. Makanya ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah cinta. Yang ketiga adalah keadilan. Yang keempat adalah pengabdian. Yang kelima adalah kesabaran. Milikilah pengetahuan, milikilah cinta, miliki keadilan, miliki pengabdian, miliki kesabaran. Maka proses transmutasi energi akan mudah dilakukan. Contoh sederhana, kalau sulit membayangkan kata-kata saya. Contoh sederhana seperti ini. Ya, mungkin para sahabat ada yang marah kepada seseorang. Kenapa marah? Marah itu karena kita tidak paham. Misalkan begini, ya. Ada orang pinjam uang kepada kita. Dia janjikan 1 minggu. Ternyata 1 minggu yang dijanjikan tidak terrealisasi. Kita marah kan? Nah, marah itu karena kita tidak tahu kondisi dia. Tapi kalau kita berusaha memahami, jangan-jangan dia sebetulnya bukan tidak mau bayar utang, cuman karena saat ini mungkin dia masih mencari untuk bayarnya. Sudah deh, saya doakan saja, semoga dia diberikan rezeki. Semoga uang yang saya titipkan sama dia sebagai utang itu juga adalah rezeki saya. Kalau balik lagi, alhamdulillah. Kalau tidak balik lagi, saya introspeksi diri tentang rezeki saya. Karena rezeki juga energi. Nah, ketika dia memahami itu, sebetulnya dia itu bukan tidak mau bayar utang. Cuman saat ini dia tidak punya kemampuan, masih berusaha. Sebetulnya niat dia ingin bayar utang. Ketika kita pahami, kemarahan tidak ada. Apalagi dikasih bumbu yang kedua, cinta. Sudahlah, kan sebetulnya rezeki saya bukan yang dipinjam oleh dia aja. Rezeki saya masih banyak. Udahlah, kalau dia bisa mengembalikan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Dikasih cinta.
Apalagi dikasih bumbu yang ketiga, keadilan. Dikasih bumbu yang keempat, pengabdian. Dikasih bumbu yang kelima, kesabaran. Wah, jadi semuanya menjadi keren. Jadi proses transmutasi energi terjadi pada diri kita. Jadi artinya semua kubangan energi negatif itu bisa ditelan sebenarnya dengan kubangan energi positif. Jadi sebenarnya energi positif bisa menelan energi negatif. Nah, ini yang disebut dengan transmutasi energi. Jadi sebetulnya ini adalah bahasa fisika, tapi saya coba terjemahkan dalam bahasa spiritual. Karena sebetulnya para sahabat sekalian, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Tetapi kemampuan energi itu adalah transmutasi, dirubah bentuk. Jadi para sahabat jangan coba-coba menghancurkan kemarahan. Karena kemarahan tidak bisa dihancurkan, karena dia energi. Energi tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa kita lakukan adalah proses transmutasi. Nah, inilah pentingnya belajar spiritual. Ini pentingnya belajar kesadaran. Kalau kita tidak sampai di sini belajarnya, subhanallah. Saya juga pernah mengalami ya situasi di mana kemarahan masih ada, kejengkelan masih ada, iri hati masih ada, dendam masih ada. Saya juga pernah mengalami itu. Dan itu sangat menyiksa. Dan ternyata semua yang semacam itu kalau kita pelihara akan menguat sendiri. Karena apa? Karena otak kita itu seperti tower. Kalau otak kita memecarkan kemarahan, maka dia punya frekuensi sendiri, punya frekuensi yang unik. Maka kemarahan ini akan meresonansi semua benda-benda dan peristiwa di semesta juga akan menjadi potensi kemarahan baru. Maka jangan heran orang yang di dalam otaknya banyak kemarahan, dia akan didatangi oleh potensi-potensi kemarahan. Kenapa dia datang? Diresonansi oleh dia, diundang oleh dia. Kenapa? Digetarkan oleh energi yang keluar dari kepalanya. Cuman kita selama ini kan tidak paham, padahal sebetulnya kepala kita itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan yang negatif akan menggetarkan semua yang negatif untuk datang. Kekuatan yang positif akan menggetarkan semua benda-benda di semesta ini dengan positif. Coba sekarang perhatikan ya. Ada yang namanya The Secret. Ada yang namanya The Power yang ditulis oleh Rhonda. Itu keren sekali. Kalau para sahabat pernah baca buku itu. Dan sebetulnya buku itu hanya cerita tentang hukum tarik-menarik. Jadi sebetulnya kenapa yang di semesta tertarik kepada saya? Kita tidak sadar yang menarik kita sendiri. Sebetulnya karena kita memancarkan energi. Energi yang dipancarkan oleh kita ini menggerakkan semua energi kosmik yang ada di semesta. Jadi inner kosmik yang ada pada diri kita menggetarkan semua lautan energi yang di semesta. Jadi jangan heran, yang akan tergetarkan adalah yang sama frekuensinya. Contoh sederhana, mungkin dulu pernah belajar waktu SD ya, belajar garpu tala. Ya, saya ambil garpu tala yang 220 Hz. Saya ambil garpu tala yang 440 Hz. Saya ambil garpu tala yang 220 Hz lagi. Saya ambil garpu tala yang berbeda. Saya jejerkan 10 garpu tala di depan saya. Kemudian garpu tala yang 220 Hz tadi dipukul. Teng, maka terjadilah getaran. Coba perhatikan. Garpu tala yang ada di baris kelima, padahal jauh sekali dari saya. Yang 220 Hz, itulah yang akan bergetar. Yang 440 nggak bisa, yang 500 nggak bisa, yang 1000 nggak bisa, walaupun dekat. Jadi yang akan tergetarkan yang sama frekuensinya. Jadi para sahabat hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perasaan. Karena apa? Semua yang kita radiasikan akan menggetarkan seluruh potensi di semesta. Dan seluruh lautan energi di semesta akan tergetarkan dengan frekuensi yang sama. Jadi kalau kita memancarkan frekuensi yang negatif, maka yang akan tergetarkan adalah yang negatif. Dan itu yang akan datang. Kalau kita memancarkan frekuensi yang positif, yang akan tergetarkan adalah semua yang positif. Dan itu yang akan datang. Jadi kesimpulannya, semua yang datang pada kita sebetulnya hasil undangan kita sendiri. Cuman sayang sekali kita tidak paham bahwa sebetulnya kita yang mengundangnya, kita yang menolaknya. Jadi aneh sekali ya, kita ini sudah repot-repot ya mengundang tamu undangan ke dalam kehidupan kita, tetapi begitu datang maka sang tamu undangan tidak dimuliakan oleh kita, bahkan ditolak. Karena kita tidak sadar. Kok saya tidak mengundang dia kok? Karena kita tidak sadar. Karena kita tidak sadar. Nah, dengan pembahasan tentang energi, vibrasi, dan sebagainya, para sahabat semua bisa mengerti. Jadi kembali lagi tadi, kenapa makanan dimasukkan ke dalam mulut kita? Makanan itu kelihatan materi. Tahu, tempe, ya toh? Perkedel, kelihatannya materi. Padahal sebetulnya para sahabat, di dalam makanan itu ada energi yang luar biasa. Berapa besar energinya? Nih kalau saya hitungkan ya, coba belajar matematika sedikit ya. Rumusnya energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Ambil saja perkedel.
Perkedelnya 1 ons. 1 ons berarti 0,1 kilogram. Oke. Masanya 0,1 kilogram. Sekarang kalikan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dikuadratkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 16 meter kuadrat per sekon kuadrat. Dikalikan 0,1 kilogram itu jadi joule. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya sekitar 0,9 kali 10 pangkat 16 joule. Atau 9 kali 10 pangkat 15. Nah, 10 pangkat 15 itu nolnya berapa? Nolnya 15. Coba sekarang 9, tulis 9, kemudian tulis nolnya 15. Ayo tulis 9, tulis nolnya 15. Ayo tulis nolnya 15. Sudah? Sudah? Tulis 9, nulis nolnya 15. 15. Sudah? Ayo bacanya gimana? Kalau 1 juta kan 6 nolnya. 1 miliar 9. 1 triliun 12 kan? Ini 15 loh nolnya. Berarti 9.000 triliun. Ah, masa gitu aja pusing. 9.000 triliun joule. Jadi 0,1 gram energi yang tersimpan dalam perkedel itu isi energinya itu 90 triliun joule. Itu 9.000 triliun joule. Itu bisa mengangkat Pulau Jawa itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menciptakan tubuh ini tidak mengubah semua perkedel menjadi energi. Karena kalau semua perkedel jadi energi, 9.000 triliun joule meledak habis makan perkedel. Itu lebih dari bom nuklir sebetulnya. Nah, makanya kalau dulu bom atom, waktu Hiroshima Nagasaki dibom, sekarang bom nuklir. Nuklir itu yang dijadikan energinya bukan atomnya, inti atomnya. Lebih dalam lagi inti atomnya. Luar biasa. Makanya sekarang kita hidup di abad nuklir. Ya, kalau orang itu kehilangan kemanusiaannya, sangat berbahaya. Bumi ini bisa hancur. Menurut para sahabat yang bergerak di bidang riset tentang kebumian, ternyata bumi ini sekarang sudah miring katanya. Sudah miring ya rotasinya. Itu karena bumi dirusak oleh manusia sendiri sehingga bumi kehilangan keseimbangannya. Ini sangat luar biasa ya informasi ini. Semoga kita sadar. Baik para sahabat sekalian, saya juga tidak tahu, pokoknya ini mengalir saja apa yang saya bicarakan. Jadi waktu makanan tadi dimasukkan ke dalam perut, apa yang terjadi? Bukankah sebetulnya setelah makanan masuk ke dalam perut, dia akan dicerna oleh tubuh kita, dan hasil pencernaan oleh tubuh kemudian dibawa oleh darah, disalurkan kemana? Disalurkan ke masing-masing sel. Dan sel-sel dalam tubuh kita menjadi pabrik energi. Dalam tubuh kita ada 100 triliun sel. Berarti ada 100 triliun pabrik energi. Bayangkan oleh para sahabat sekalian. Bagaimana mekanisme terjadinya energi? Jadi makanan dan air itu kemudian dimasuki oleh oksigen yang berasal dari napas kita. Dibakar, dioksidasi. Maka terjadilah energi. Jadi aneh sekali ya kalau para sahabat habis makan. Kemudian ya tidak bekerja. Habis makan tidak beraktivitas. Habis makan malah tidur. Nah, ini kan kacau ya. Padahal energi sendiri artinya adalah kemampuan melakukan usaha. Apalagi habis makan, mohon maaf, menyakiti orang. Habis makan menyakiti orang. Habis makan ngomongin kejelekan orang. Oh, luar biasa. Perhatikan para sahabat. 1 butir beras itu tidak datang sendiri ke rumah. Dia ditanam oleh petani. Dan kita itu punya utang budi yang sangat banyak untuk 1 butir beras saja. Kenapa? Ribuan orang yang berjasa menghasilkan 1 butir beras. Siapa yang nanamnya? Siapa yang ngontrol airnya? Siapa yang ngasih pupuknya? Siapa yang ngegendong padinya? Siapa yang mengelupaskan kulitnya? Siapa yang menjemur padinya? Belum lagi kalau kita tanya, matahari berjasa juga loh. Pernah nggak berterima kasih mau makan sama matahari? Terima kasih matahari, kalau tidak ada matahari tidak ada proses fotosintesa. Kalau tidak ada proses fotosintesa tidak mungkin ada beras. Pernah nggak begitu? Karena kesadaran kita dangkal, ya sudah, yang namanya makan saja. Makanya semua komunitas saya ajarkan. Setiap makan belajar berterima kasih pada
seluruh daya sambung semesta. Terima kasih udara, terima kasih air, terima kasih bumi, terima kasih matahari, terima kasih seluruh semesta. Karena matahari tidak bisa berdiri sendiri, dia ditopang oleh seluruh ya bintang-bintang dan planet yang ada di semesta ini. Dan sebetulnya kita punya utang budi yang sangat luar biasa pada kehidupan ini. Betul, para sahabat? Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah sadar tentang utang budi kita itu. Lalu yang terjadi apa? Ya sudah, makan-makan aja. Betul nggak? Ya sudah, yang penting makan kenyang. Yang penting kan enak gitu. Nah, habis makan, ya mau kerja atau berbuat kebaikan atau tidak, nggak peduli lagi. Ini karena kita tidak melihat bahwa sebetulnya ya makanan yang kita masukkan adalah energi. Memasukkan makanan ke dalam tubuh pada dasarnya adalah untuk menghasilkan energi. Dan energi yang dihasilkan oleh tubuh itu untuk berusaha. Oh, keren banget sebetulnya ya kalau kita sadar semua itu. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi kalau Allah dalam hadis kursi mengatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Itu luar biasa ya kalau dilihat dari sudut pandang energi. Jadi sebetulnya kita ini bisa menciptakan kehidupan kita yang tak terbatas. Karena energi yang ada pada tubuh kita sebenarnya tak terbatas. Cuman apa? Selama ini kita belum bisa menggunakan semua energi itu secara optimal. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Dalam fisika ada yang namanya hukum universal. Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Semua yang ada di alam semesta ini bergerak. Semua yang ada di alam semesta ini berjalan dalam pola melingkar. Bahkan bumi kita pun terbang dari dulu. Entah mau kemana. Coba bayangkan ya. Bumi kita itu berotasi. Tapi juga dia berevolusi mengelilingi matahari. Bumi dan matahari pun sebetulnya sama-sama berotasi. Sama-sama berevolusi. Entah mau kemana. Jadi kita ini sekarang sedang berada di sebuah pesawat besar yang bernama bumi. Dan kita semua adalah penumpang yang sama. Aneh ya, kalau penumpang yang sama di pesawat besar ini saling mengejek, saling merendahkan. Oh, luar biasa. Karena kita tidak paham tentang konsep energi. Semoga setelah saya jelaskan semuanya, ternyata bahaya sekali kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan adalah kreator kehidupan kita. Karena dia memancarkan energi setiap saat. Energi yang dipancarkan tergantung. Bisa frekuensi tinggi, bisa frekuensi rendah. Dia bisa meresonansi yang frekuensi tinggi, juga bisa meresonansi yang frekuensi rendah. Jadi para sahabat, kenapa kehidupan saya banyak sekali kegagalan, penderitaan, kesusahan? Jangan salah, sebetulnya kita sendiri yang telah meresonansi semua itu datang dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri yang sebetulnya yang telah mengundang.